kehidupan manusia. Mingkuli masalin, ya dari berbagai ungkapan-ungkapan itu. Tapi apa? Wa kanal insanu adalah manusia itu aktsarosai'in. Dalam banyak hal, jadalah, suka membantah. Nah itu ya. Jadi Al-Quran sudah menegaskan bahwa ayat-ayatnya sudah diklasifikasi, spesialisasi. Nanti akan kita berikan contoh-contohnya ya. Ini garis besarnya adalah sistematika buku yang pertama. Ya, jadi sekali lagi Al-Quran ini dalam tinjauan sistematika buku adalah terdiri dari pembukaan, uraian, kesimpulan, surat-surat panjang uraiannya. Nah, tetapi di samping sistematika buku, yang kedua adalah sistematika ayat. Ya, yang kedua sistematika ayat atau sistematika surat. Maksudnya apa? Setiap surat manapun yang kita baca, maka ayat yang pertama, ayat-ayat awal itu sebagai pembukaan, ya, sebagai pandangan umum. Contohnya misalnya surat apapun, nanti kita ambil surat Al-Baqarah boleh, surat Al-Fatihah boleh, atau surat yang pendek Al-Ikhlas boleh. Semua surat, setiap ayat yang pertama atau yang awal-awal itu adalah merupakan pandangan umum. Kemudian ayat berikutnya itu uraian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ya. Jadi nanti Al-Quran itu secara horizontal, ya, horizontal mendatar itu Fatihah sebagai surat pertama, sebagai pendahuluan, surat-surat panjang uraian, surat-surat pendek kesimpulan. Tetapi secara vertikal, ya, setiap surat ayat yang awal adalah pendahuluan, pembukaan, pandangan umum, di tengahnya adalah uraian, yang terakhir adalah kesimpulan. Itu semua seperti itu susunan surat. Ya. Oleh karena itu Allah menegaskan bahwa dalam An-Nur tadi, surat An-Nur tadi ya, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'alakum tadzakkarun. Ingat, surat itu kami yang menurunkan, kami yang menetapkan. Untuk apa? Ya la'alakum tadzakkarun, agar kalian mau hidup sadar dengan ajaran Allah. Nah, kenapa Al-Quran itu nanti dalam ayat yang lain disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anal adzim. Sungguh benar-benar kami telah mendatangkan kepada Anda Muhammad minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'an minal masani, ya, sab'an 7 ayat minal masani yang diulang-ulang. Ya. Apa itu? Wal Qur'anal Adzim. Nanti dalam hadis ayat ini disebutkan bahwa yang dimaksud itu ada umul Quran, wahya Al-Fatihah. Ya. Jadi nanti bahwa Al-Quran itu 7 ayat yang diulang-ulang. Kan Al-Fatihah ini sering dibaca dalam sholat. Ya. Sab'al minal masani wahya Qur'anal adzim. Dalam hadis ya, sab'al minal masani wahya fatihatul kitab. Ya. Jadi pembukaan kitab atau umul Quran. Dalam hadis dijelaskan bahwa kalau begitu Al-Quran adalah memang sebagai pandangan umumnya dari semua Al-Quran. Kemudian nanti dalam hadis lagi di sana disebutkan qul huwallahu ahad ta'dilu min thulutsal Quran. Bahwa surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu ta'dilu, nilainya adalah senilai dengan thulusal Quran, sepertiga daripada Al-Quran. Ya. Jadi nilai yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad itu
adalah senilai dengan sepertiga Al-Quran. Tapi ini kadang-kadang sering disalahpahami. Oh, qul huwallahu ahad itu kan sepertiga Al-Quran. Kalau begitu kita baca qul hu 3 kali saja sama dengan khatam Al-Quran. Bukan itu maksudnya, tapi nilai yang terkandung dalam qul huwallahu itu merupakan kesimpulan daripada sepertiga Al-Quran. Dalam hadis lain disebutkan bahwa qul a'udzu birabbin nas ta'dilu min rub'al Quran. Ya. Sedangkan dalam surat An-Nas itu nilainya adalah 1/4 dari Al-Quran. Atau qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Ya, jadi nilai daripada qul ya ayyuhal kafirun maupun qul a'udzu binas itu sama dengan kesimpulan dari 1/4 Al-Quran. Ini hadis ya. Tapi kadang-kadang umat Islam ya dalam implementasinya kan baca qul hu 3 kali, baca ini sudah menganggap bahwa itu sudah khatam Al-Quran. Nah, ini sistematika ya. Nah, dari sistematika ini kemudian yang ketiga masih ada lagi, yaitu sistematika umum. Ya. Ingat, di samping ada sistematika buku, ada sistematika ayat atau surat, yang ketiga ada sistematika umum. Nah, sistematika umum ini adalah seakan-akan terlepas dari surat manapun juga. Jadi di sini ayat demi ayat yang saling menjelaskan. Itu misalnya kita menemukan suatu istilah dalam ayat tertentu. Apa ini artinya misalnya derajat, apa derajat itu? Ya. Maka kita cari ayat-ayat di tempat lain yang mengandung kata-kata derajat. Atau kata-kata iman lah. Di Al-Quran itu ada kata-kata iman itu ada 40 ayat yang menyebut masalah iman. Istilah iman itu disebutkan 40 kali. Belum yang variannya yu'minu, amanah dan sebagainya. Bisa ratusan. Maka untuk mengetahui apa iman itu, wah nanti ambil aja ayat-ayat yang mengandung kata-kata iman. Jadi sistematika umum ini kadang-kadang tidak terikat pada surat tertentu, manapun tidak terikat. Maka nanti dalam memahami Al-Quran ini kita juga bisa memperlakukan sistematika umum. Jika ada istilah yang tidak dapat kita ketahui artinya, maka pakai sistematika umum. Contohnya tadi derajat. Kan dalam Al-Quran dijelaskan ya, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ya kan? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladina ultul ngilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dari kalian. Nah, derajat itu apa? Nah, itu nanti yang bermain untuk mengerti derajat itu adalah nanti sistematika umum. Coba derajat itu di kalangan apa? Istilah derajat kan di kalangan kesehatan ada istilah derajat, gitu. Kemudian selama ini kita derajat itu kita artikan pangkat. Orang yang banyak pahalanya nanti akan dimasukkan ke surga yang punya beberapa derajat, tingkatan. Derajat kadang-kadang dianggap tingkatan seperti gedung. Ya. Tetapi ada juga derajat seperti pangkat, ada mayor, ada kopral, ada jenderal dan sebagainya. Tapi ingat, derajat dalam konteks kesehatan bagaimana? Wah, anak ini panahnya sekian derajat. Ya. Di kalangan pasti alam lain lagi. Ya. Bulat, ya, bulat penuh itu 360 derajat. Kalau separuh 180 derajat, ya. Kalau seperempat 90 derajat. Nah, coba pengertian derajat dalam Al-Quran yang dimaksud apa ini? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajat yang mana coba? Nah, itu nanti yang menentukan adalah sistematika umum. Oleh karena itu, dalam sistematika umum itu nanti ada 2 macam yang menentukan, yaitu apa? Kamus. Kamus Al-Quran. Bukan kamus bahasa Arab, bukan. Al-Quran itu oleh sistematika umum akan diperlakukan sebagai kamus. Nanti akan kita beri contohnya. Ya. Nah, kamus ini ada 2 macam. Kamus umum dan ensiklopedi. Ensiklopedi itu sebenarnya juga kamus. Cuma itu kamus khusus dalam bidang keilmuan tertentu. Ya. Sehingga kamus umum itu nanti akan membicarakan istilah-istilah yang umum. Tapi kalau ensiklopedi itu istilah-istilah yang khusus. Seperti derajat tadi. Coba, kalau derajatnya tinggi, seorang anak kok derajatnya suhu badannya tinggi, kan malah bahaya. Aku derajat yang mana? Allah akan mengangkat derajatnya derajat yang mana? Apa akan diletakkan di tingkat 7? Selama ini kita kan menganggap seperti itu. Surga itu bertingkat-tingkat. Jadi dianalogikan seperti hotel bangunan. Ada yang menganalogikan, pangkatnya itu tinggi, orang yang beriman itu tidak hanya mayor tapi bisa jenderal. Ya. Nah, nanti akan kita ungkap yang dimaksud derajat menurut Al-Quran itu apa. Ya. Itu contoh aja. Contoh untuk memahami Al-Quran itu ada, ingat ya, 3 sistematik yang kita gunakan. Ya. Yang pertama nanti sistematika mushaf, yang kedua sistematika surat atau ayat, yang ketiga sistematika umum. Jadi ketiga-tiganya dapat kita pakai di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Tapi ingat, semuanya itu tidak lepas dari metodologi. Jadi metodologi sudah dikuasai, baru kita masuk nanti pada sistematika. Ya. Saya kira demikian kajian kita malam ini tentang sistematika Al-Quran. Kesimpulannya, ternyata Al-Quran itu ditinjau dari sistematika oleh Barat maupun oleh kalangan akademisi. Al-Quran itu sudah ternyata cukup ilmiah susunannya, ya, baik itu sistematika bukunya maupun sistematika ayat-ayatnya dan juga sistematika suratnya, semuanya sudah Allah yang menyusun, ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, ya. Kami memang yang menyusun. Jadi bukan sembarangan Al-Quran disusun, memang atas perintah Allah, ya. Kesimpulannya, Al-Quran adalah suatu buku yang cukup ilmiah, ya. Oleh karena itu harus kita pelajari secara ilmiah juga, tidak asal-asalan. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, itu dia teman-teman tausiah atau kajian dari Ustadz Abdul Hajjah tentang Al-Quran satu sistematika, ya Ustadz, ya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran ini memang sangat ilmiah karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah menentukan, dan pastilah juga Al-Quran ini sudah dijaga karena dijaga kemurniannya, ya. Tidak ada satupun ayat yang kurang atau lebih, bahkan sampai sekarang masih terjaga. Dan untuk tema selanjutnya apa, Ustadz? Masih nanti analitika. Al-Quran satu analitika. Al-Quran satu analitika. Ini adalah lanjutan daripada Al-Quran satu sistematika. Untuk itu teman-teman yang belum subscribe channel Miftahul Ulum, jangan lupa untuk subscribe dan terus tonton video-video di channel Miftahul Ulum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.